Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salatu wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul asatiz al-ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila saya sebutkan satu persatu karena Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini ingin membahas surat Maryam yang insyaallah menjadi inspirasi buat kita dalam mendidik anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya tafsir Al-Qur'an Azim, tafsir Ibnu Katsir, halaman 104 juz ke-3, surat Maryam ayat 12 sampai 15. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Maryam ini, Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, kata Allah ini kepada Nabi Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Ambil kitab itu biquwwah, ay bijiddin wal istihad, bijiddin wa hirsin wa ijtihad. Biquwwah itu bermakna ambil kitab itu, Taurat maksudnya, jadikan Taurat itu atau pelajari Taurat itu bijiddin wa hirsin wa ijtihad. Pelajari Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, dengan tekun, dengan semangat. Padahal saat itu Yahya masih kecil usia. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Kami, kata Allah, menjadikan atau memberikan kepada Yahya hikmah, ilmu hikmah. Sabiyya dalam keadaan masih balita, ya, kecil. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dari sisi kami berikan kepada Yahya itu Hanan. Hanan itu kasih sayang. Wa kana taqiyya, sehingga beliau menjadi manusia yang bertakwa. Wa darra biwalidayhi, dima'tuf kepada taqiyya, dan anak yang berbakti kepada orang tua. Walam yakun jabbar, anak yang tidak sombong. Asiyah, anak yang tidak bermaksiat. Wassalamun alaihi, sehingga Nabi Yahya itu selamat. Kapan? Yauma wulida, saat dilahirkan. Kapan lagi? Wa yauma yamut, Allah selamatkan dalam keadaan meninggalnya. Kapan lagi? Wa yauma yub'atsu hayya, saat Allah bangkitkan di pada mahsyar nanti. Yahya itu dalam keadaan selamat, lahir selamat, meninggal selamat, dibangkitkan dalam keadaan. Kalau saya baca waktu tafsirnya sampai jam 6:30, saya langsung aja ya pengertian yang saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, Yahya itu anak siapa? Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu udah tua umurnya, nggak punya anak, bahkan istrinya mandul. Tapi seorang Nabi Zakaria itu nggak pernah putus asa. Dia berdoa dari semenjak habis nikah sampai udah tua, bersepuh. Dia terus berdoa sampai dia pernah melihat Maryam itu suka berdoa di mihrab. Sampai dia pernah menemukan makanan yang setiap hari itu ada dari Allah. Akhirnya dia berkeputusan, memiliki keputusan, kalau tempat ini dijadikan oleh Maryam sebagai tempat untuk dia memanjatkan doa, kemudian doa dia dipanjatkan
mihrab itu jadi tempat saya berdoa. Nah inilah dijadikan oleh para ulama kita boleh berdoa di tempat di mana orang-orang soleh berdoa. Contoh, pernah ziarah? Pernah berdoa di sana? Kenapa kita dibolehkan oleh para ulama? Mengambil ini referensi dari sini. Jadi tempat di mana yang dijadikan orang-orang soleh berdoa, kemudian doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibolehkan berdoa di sana. Tapi jangan sampai kita nanti ziarah, jangan salah minta, tetap mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah akhirnya kata Allah, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, atau dilanjutkan asalkan inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Sungguhnya kata Nabi, kata Allah kepada Nabi Zakaria, kami berikan kamu kabar gembira dengan seorang anak namanya siapa? Yahya. Lam naj'allahu min qablu samiyya. Akhirnya Nabi Zakaria itu bingung, saya udah tua ini kasih anak apa? Iya. Ini saya mandul, kasih anak apa? Iya. Ayat dan beliau kepada Allah, Rabbi ja'alni ayah, gitu kan? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa ayyamin illa ramza. Akhirnya Nabi Zakaria itu dikasih tanda, kamu aku bisukan selama 3 hari. Itu tanda kalau aku memberikan anak kepada kamu. Di dalam perut istrimu itu ada seorang anak yang aku berikan namanya Yahya. Akhirnya itu Nabi Zakaria bisuk selama 3 hari, Pak. Bisuk gak bisa ngomong, tapi bisa zikir. Tidak zikir bisa, ngomong agak bisa tuh. Akhirnya karena memang beliau dapat wahyu dari Allah seperti itu, yakin, oh berarti saya memang dapat anak. Karena tandanya adalah tadi kan Rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, berikan saya tanda-tanda. Kalau memang bini saya itu mengandung, berikan saya tanda ya Allah. Ya udah, kamu akan aku berikan tanda bisu selama 3 hari. Benar Pak, bisu 3 hari. Akhirnya dia bertanya bahwa istrinya dalam keadaan mengandung. Nah, setelah anaknya lahir, Allah begitu perhatian kepada Yahya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Setelah anaknya sudah mulai berita, sudah besar, sudah katakanlah di bawah umur 8-10 tahun, Allah bilang kepada Yahya, ya Yahya, anaknya siapa tadi? Zakaria. Khuzil kitaba biquwwah. Pelajari itu Taurat dengan baik, sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan sabar. Wa atainahul hukma sabiyya, kami akan berikan kamu hikmah dalam keadaan usia masih muda. Nah, saya akan berusaha untuk mengambil mafhum dari ayat ini, kontekstual. Ini kan teksnya. Saya ingin mencoba mencari kontekstual atau mafhumnya dari ayat ini, bukan bentuknya. Mafhum dari ayat ini apa? Kalau kita tarik buat diri kita, ajarin anak kita saat masih kecil Quran, itu semangatnya. Jangan anak udah gede baru diajar Quran. Khuzil kitaba biquwwah, ayat ta'allam al-Quran bijiddin wa nasatin wa kana sabiyyan. Anak kita udah kecil, ajarin anak kita Quran. Kirim tuh ke guru-guru TPA. Di sini ada guru TPA. Ada. Khuzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wa atainahu al-hukma bimana ajarin anak kita itu ilmu, kasih anak kita ilmu sejak kecil. Sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada siapa tadi?
Nabi Yahya alaihissalam. Dari masih kecil, makanya orang zaman dulu itu kalau ngayun-ngayun anaknya kan dipakai apa yang diajarin oleh guru-guru kita. Sambil ngayun baca selawatan kan. Salatullah salamullah gitu kan. Tuh dua, saya masih ingat Pak, masih kecil dulu banyak itu nenek-nenek yang atau ibu yang ngayun anaknya pakai selawat. Wa atainahu hukman sabiyya. Ilmu. Sebagaimana Allah memberikan ilmu hikmah kepada siapa? Nabi Yahya masih kecil. Jadi itu gara-gara ini di sini dikatakan Nabi Yahya ketika masih kecil ada diajar oleh qala Sibyan Yahya ibnu Zakaria izhab bina al-'am. Ya Yahya, yuk temen yuk, gitu kan? Qala ma lil-'abi khuliqtu. Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain. Masih kecil udah ngomong kayak gitu tuh. Maka itu tadi bahwa dia dikasih hikmah. Masih kecil udah punya hikmah, udah punya ilmu. Ini kalau kita tarik kepada kehidupan kita, ajarin anak kita ilmu. Biarin kaki kita jadi parah jadi kaki, duit habis. Yang penting anak kita pinter. Setuju? Udah kasih tanah, udah ada tanahnya bapak-bapak sekalian. Tanah udah habis dijual, mau ngasih apa? Betul? Ya udah kasih apa? Ilmu, betul? Ya, masih tanah ya betul, tanah masih banyak. Ayat berikutnya, wahadanan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Allah memberikan Yahya itu halal. Halal itu kasih sayang. Allah sayang sama Yahya. Min ladunna, dari sisi kami kan Allah kasih sayang. Wa zakatan, aku bersihkan hatinya dari kemaksiatan. Wa kana taqiyya, dan dia menjadi anak yang tumbuh dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa semangatnya buat kita? Kita jadi orang tua perlu perhatian sama anak. Jangan bikin doang misalnya. Emang ada di antara kita bikin doang misalnya? Dah banyak Pak. Habis cepat ditinggal pergi, ada gak? Kata Allah, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Kalau kasih sayang. Nah makanya saya pernah baca kitab Tuhfatul Mawjud bi Ahkamil Mawlud karangan Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Ngasih saran sama kita dalam rangka ngasih sayang sama anak. Karena bisa jadi kita ngasih sayang sama anak padahal bukan kasih sayang. Justru kita menyengsarakan anak. Apa kata beliau? Di dalam kitabnya itu dikatakan wa kam mimman ashqa waladahu wa fi zatat kabidihi. Banyak di antara kita orang yang menyengsarakan anaknya. So, itu kita tegas banget tuh. Ibnu Taimiyah bilang kita tidak sedikit di antara kita orang tua yang menyengsarakan anaknya. Wafil jatakabi, dan buah hatinya disengsarakan sama kita. Di dunia dan akhirat, sengsara dunia dan akhirat gara-gara kita orang tua. Nauzubillah min. Dengan cara apa? Biihmani wa tarki ta'dibi wa i'anatihi ala syahawatihi. Itu anak kita biarin, kita cuekin, kita angkepin, nggak ajak ngobrol, nggak pernah ngobrol anak. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenapa sih Imam Ibnu Abbas sampai segitu cerdas? Ibnu Abbas kenapa sih jadi ahli ilmu? Kenapa sih jadi perawi hadis? Karena sejak kecil antara usia 8, 10, 12 tahun itu beliau sama Nabi Muhammad terus.
Itu kalau di atas ontak, Ibnu Abbas kalau di atas ontak itu selalu diajarkan ilmu oleh Muhammad. Ngobrolnya apa? Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Ibnu Abbas? Masih kecil banget, dapat tahu. Apa kata beliau? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, aku ingin memberikan kamu beberapa kalimat. Di antaranya adalah ihfazillah ihfaz. Pelihara Allah, maka Allah akan melihara kamu. Laksanakan perintah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Agama Allah laksanakan, Allah akan jaga. Was idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, maka jangan kepada siapa-siapa, kepada Allah saja minta. I'lamu, ketahuilah olehmu ya ghulam, kalau suatu kaum, ini orang global semua berkumpul, lau istama, mereka semua berkumpul ala ayyadurruka ayyan, mereka berkumpul untuk membuat kamu sengsara, membunuh kamu atau ingin membuat kemudaratan buat kamu, la yadurruk, maka tidak akan pernah terjadi kemudaratan itu kecuali memang illa kata Allah Ta'ala syai', kecuali kalau itu betul dikatakan Allah Subhanahu. Kalau Allah belum berkehendak, sekaligus orang kampung itu berkumpul untuk membuat kamu celaka, maka kamu tidak akan pernah celaka. Sebaliknya, sekalipun orang kampung berkumpul untuk memberikan terbaik buat kamu, kalau memang Allah belum tulis kebaikan itu, maka tidak akan pernah kebaikan terjadi pada diri kamu. Diajarin kayak gitu bukan sekecil. Pantas kalau dia jadi ahli ilmu. Kita juga begitu kalau anak Pak, kalau mengantar ke sekolah ngobrol, ajarnya ya sabar ya sekolahnya, nggak boleh nakal sama teman-teman, nggak boleh. Ajarin Pak anak kita, jangan diem terus. Kadang-kadang zaman sekarang zaman HP, dulu sama anak, sama bini, sama kita semuanya megang HP, ngobrol nggak kayak itu? Padahal kata Nabi, ngobrol sama bini, ngobrol sama anak, ngobrol. Hakim ngobrol itu bentuk hanan, wahana yang jadi. Ngobrol itu bentuk peduli kita, perhatian kita pada anak kita. Lanjut seperti tadi yang dikatakan oleh siapa tadi? Ibnu Qayyim. Tidak sedikit di antara kita orang tua itu annahu yukhribu, padahal dia pengen memuliakan anaknya, faqad ahana, namun yang sebenarnya dia telah membuat anaknya itu sengsara. Mana contohnya? Pernah nggak di antara kita ada anak ketika ulang tahun baru umur 5-6 tahun, baru umur 5-6 tahun, karena dia ulang tahun, orang tua bermaksud untuk apa? Memberi kasih sayang, betul ya? Saking sayangnya dibeliin apa? Game itu yang bentuknya ya taruh HP lah, HP yang di dalamnya ada apa? PlayStation PS itu anak saat itu bentuk anakku yaz'umu annahu yukrimu. Pada saat itu dia nyangka kalau dia memuliakan anaknya, sayang sama anaknya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Fa innahu ahad, sesungguhnya dia itu sedang membuat apa? Merendahkan anaknya di mata Allah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Mana buktinya? Bocah kalau udah main game, dengar nggak suara azan? Bocah kalau udah main game, bapak panggil nengok apa enggak? Itu yang namanya ahana. Itu yang namanya Anda dalam merendahkan anak Anda di mata Allah dan Anda sendiri. Padahal yaz'um annahu yukrim. Padahal kita menyangka bahwa kita itu dalam saat itu sedang memuliakan anak kita, sedang memanjakan anak kita, sedang membuat
Insya Allah ini kita akan ngaji ini orang cerdas semuanya. Amin Allah. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. karena ngaji. Wa annahu, orang tua itu nyangka annahu apa tuh ihtarimu, dia memuliakan anaknya. Wa annahu azwadanahu wa harramahu, ternyata dia membuat zalim sama anaknya dan membuat mengharamkan anaknya dari apa? Dari kebaikan. Haram itu maksudnya menghalangi anaknya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kalau udah dikasih game, udah kecil, itu jangankan Allah yang manggil, kita aja kalau manggil gak pernah nengok, Pak. Betul gak? Disuruh ngaji udah gak bakal mau ngaji. Datang ke Ustaz, ngapa? Anak saya Ustaz. Kenapa anak Bapak? Susah banget diaturnya. Emang apa? Kemarin masih mau ngaji Ustaz, kemarin masih mau dengar saya nasihatin, masih nyaut kalau saya panggil, sekarang udah enggak. Emang apa mulanya? Itu gara-gara ulang tahun saya beliin PlayStation, ujung-ujung sekarang kayak gitu. Terus Anda waktu itu ngasihnya tujuannya apa? Saya ingin dia senang. Sekarang dia udah senang nggak? Udah senang, ya udah. Betul? Itu yang dimaksud qad ahana wa qad zalama wa qad harrama. Anda membuat anak Anda menghalangi mendapat kebaikan dari Allah, telah berbuat zalim kepada anak Anda, dan Anda telah berkata anak Anda kepada Allah. Kalau begitu apa kata Ibrahim? Fafata intifa'uhu min waladihi wa fuwita. Jadi saat itu kita kehilangan manfaat dari anak kita gara-gara salah tadi itu. Hanan, gara-gara salah ngasih kasih sayang. Betul. Jadi kalau orang tua itu ngasih sayang sama anaknya, analoginya seperti dokter, Pak. Dokter kalau ngasih obat kelebihan, kira-kira anak itu yang sakit itu mati enggak? Kelebihan overdosis mati enggak kira-kira? Bisa mati. Kurang dosis kira-kira gimana? Kagak sembuh-sembuh. Orang tua yang terlalu sadis juga anak bahaya. Terlalu lembut banget juga bahaya. Makanya saya pernah ingat itu di kitab apa sih lupa. Seorang khalifah bernama Al-Ma'mun, beliau mengatakan alimu auladaku bisyiddati wal lina. Ajarin anak kamu itu antara ketegasan dan kelembutan, ada di dua-duanya. Saat tegas, saat lembut sama anak kita. Itu namanya hanan. Sebagaimana Allah memberikan hanan kepada Nabi Yahya alaihis. Kalau udah kita berikan ilmu, kalau udah kita ajarkan Al-Quran, kalau udah kita kasih sayang, kita perhatian sama anak kita, insya Allah akan jadi anaknya. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Anak itu akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak sombong dan tidak menjadi anak yang durhaka. Amin ya Rabbal Alamin. Ini jawaban. Kalau begitu, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Nanti anak kita lahir selamat, mati selamat, dibangkitkan dalam keadaan selamat. Karena kita berkasih apa tadi? Ilmu, Al-Quran, kasih sayang.